Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto dengan berita-berita terbaru di market kripto. Khususnya untuk di video kali ini kita akan bahas ada apa saja yang terjadi di minggu depan gitu ya. Singkat cerita sebenarnya minggu depan ini akan menjadi ya penentuan juga gitu ya. Kita lihat Oktober biasanya adalah bulan yang cukup bullish atau bulan yang cukup hijau di market kripto. Mungkin penentuannya ini justru di minggu depan gitu ya. Jadi kita akan perhatikan ada pengumuman apa saja berikut dengan berita-berita terbaru dan analisa teknikal ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Untuk hari ini market relatif lebih sideways, sempat mengalami koreksi, namun dalam beberapa jam terakhir sebenarnya ini lagi ada kenaikan kembali gitu ya. Kita akan lihat secara weekly close juga, karena weekly close ini bisa menjadi penentuan tren berikutnya bagaimana untuk crypto sendiri ya. Bitcoin berada di level 19.498, sempat reclaim harga 19.500, tapi sekarang lagi konsolidasi. Ethereum di level 1325. Kita lihat secara 24 jam terakhir ada Quan, Bitcoin, Gold, Casper, Zilliqa, BSV, XDC ya, yang mengalami kenaikan tapi nggak terlalu besar sebenarnya untuk kenaikannya sendiri. Untuk yang mengalami penurunan di sini kita lihat ada Reserve Right ya, masih koreksi, Toncoin, Huobi Token, CurveDAO, Compound, dan beberapa kripto lainnya ya, Ethereum Classic, Kusama, seperti itu ya. Kita cek Fear and Greed Index bagaimana. Fear and Greed Index di level Extreme Fear masih sama, nggak terlalu banyak pergerakan. Nah kita akan langsung lihat aja di minggu depan ada apa saja. Kenapa minggu ini penentuan? This upcoming week ya is gonna be a fun one ya, bakal menarik lah gitu ya. Ada PPI, Producer Price Index gitu ya. Lalu ada FOMC Minutes ya, tapi mungkin gejolaknya saya rasa klimaksnya itu lebih ke arah di ini ya, hari Kamis Oktober 13 ya. Biasanya kalau seperti ini berarti Kamis malam ya, Kamis malam yaitu adalah pengumuman Consumer Price Index. Bagaimana secara inflasi di Amerika, apakah sudah mengalami penurunan kembali atau malah mengalami kenaikan? Ini akan menarik sekali ya, karena di bulan sebelumnya nggak ada expect gitu ya, makanya ini market mengalami penurunan lagi di bulan September, berarti untuk CPI di bulan Agustus gitu ya. Karena untuk yang di sini pengumumannya di bulan Oktober, berarti ini adalah CPI untuk di bulan sebelumnya yaitu adalah September. Jadi CPI di bulan September bagaimana gitu ya, apakah menurun atau akan mengalami kenaikan gitu, ini di hari Kamis. Jadi kita akan lihat volatilitasnya juga akan cukup menarik gitu ya. Tapi Bitcoin juga sekarang berada di level support, jadi ini akan menarik juga gitu ya. Lalu hari Jumatnya Oktober 14 ada retail sales gitu ya. Ini ya cukup menarik, tapi sebenarnya kalau saya rasa lebih fokusnya di CPI gitu ya. Nah ini ya CPI, release date-nya Oktober 13, reference month-nya yaitu adalah untuk CPI di bulan September gitu. Release time-nya 8.30, berarti kalau di waktu Indonesia biasanya beda 12 jam ya, 7.30 atau 8.30 malam gitu ya. Nanti kita akan lebih update di beberapa video ke depan untuk CPI ini, seperti itu ya. Kita lihat juga berita berikutnya yaitu adalah Huobi Global. Kalau teman-teman tahu Huobi Global exchange ya, crypto exchange ini di acquired ya, mau dibeli oleh About Capital. About Capital ini adalah salah satu capital yang cukup besar juga gitu ya, capital management ya. Crypto exchange Huobi Global, one of the biggest token trading outpost in the Asia markets. Jadi memang fokus si Huobi ini banyak user-user di Asia. Ini mau diambil oleh atau diakuisisi lah ya oleh About Capital Management, seperti itu ya. Ini adalah Hong Kong punya company, seperti itu ya. Jadi kira-kiranya ini, tapi nggak ada keterbukaan berapa harganya dan lain-lain intinya ya. Tapi sebenarnya kalau dengan seperti ini akuisisinya saya rasa lebih banyak funding juga gitu ya. The exchange is plotting an international expansion and will receive an injection of sufficient capital in margin and risk provision fund. Jadi ya sebenarnya ini cukup good news untuk Huobi gitu saya rasa dengan adanya akuisisi seperti ini gitu. Berarti masih ada potensi. Selanjutnya kita lihat juga di sini, ini adalah dari Messari, Google Search ya, secara tren bagaimana Google Trend. Dan kalau kita lihat yang menariknya adalah, kalau teman-teman perhatikan lebih baik ya, Google Search Interest ini warna biru gitu ya. Lalu yang warna orange ini adalah harga Bitcoin ya. Kalau kita perhatikan Google Search-nya ini peak-nya atau yang paling tingginya itu di
akhir 2017 atau awal 2018, di mana hampir semua orang mengenal kata Bitcoin ya. Apa sih itu Bitcoin dan lain-lain seperti itu ya. Ini di 2017-2018. Walaupun secara harga ya dia mulai naik juga sih ya ke 20 belasan ribu kalau salah ya. Seperti itu. Tapi yang menariknya adalah di cycle berikutnya di tahun 2021 kita bisa lihat bahwa memang kripto ini mengalami kenaikan lagi ya. Secara Google Search Interest juga ada tren naik lagi. Tapi kalau kita perhatikan nggak setinggi yang di tahun 2018-2017 gitu. Jadi trennya ini mengalami penurunan gitu. Artinya apa? Artinya mungkin banyak orang yang nggak terlalu tertarik lagi gitu ya, atau mungkin mereka sudah tahu di sini, makanya untuk yang di tahun 2021, 2022 kurang gitu ya. Tapi kalau kita lihat untuk saat ini sebenarnya stabil secara interest, lebih banyak orang yang tertarik gitu ya. Kalau kita lihat dari secara trennya gitu ya, di sini kita trennya masih cukup di atas dibandingkan dengan yang tahun 2019-2020 seperti itu ya. Kalau kita perhatikan garis yang warna birunya ya. Di satu sisi juga kita mau lihat membahas tentang hash rate-nya Bitcoin ya. Dimana Bitcoin punya hash rate ini lagi all time high, lagi naik tinggi-tingginya ya. Dan sebenarnya semakin tinggi hash rate ini cukup positif kalau menurut saya ya. Cukup positif, kenapa? Karena the increase in hash rate atau kenaikan pada hash rate ini menunjukkan bahwa sekuritas atau security keamanan di Bitcoin network-nya itu semakin bagus juga gitu ya. Dan ini kita bisa lihat dari hash rate-nya sendiri yang lagi all time high di time frame daily seperti itu ya. Kita lihat dari sini ini juga lagi mengalami kenaikan juga. Nah, di sini dari Cointelegraph dia ada kasih kenapa atau 3 alasan kenapa Bitcoin hash rate ini lagi all time high. Seperti itu ya. Yang pertama adalah falling mining rig price, dimana ya untuk mungkin banyak yang tahu juga kalau misalnya untuk mining Bitcoin yang membutuhkan mining rig juga, karena Bitcoin masih menggunakan proof of work seperti itu ya. Lalu yang kedua ini juga cukup menarik, yaitu adalah increasing crypto friendly jurisdiction ya, dimana banyak negara yang lebih open lagi untuk Bitcoin mining gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang hash rate pasti relasinya terhadap mining Bitcoin seperti itu ya. Dan ini grafik yang cukup menarik juga. Kalau teman-teman lihat di sini yang warna kuning ini adalah Bitcoin ya atau hash rate-nya yang di negara China gitu ya. Dan kita bisa lihat setelah China ngeban Bitcoin mining gitu ya, setelah ngeban Bitcoin mining, lebih banyak distribusinya terhadap ke negara-negara lain seperti Amerika, ada Kanada juga mengalami kenaikan, Kazakhstan gitu ya, dan beberapa negara di Eropa lainnya seperti itu. Di sini dilihat di sini countries including Kazakhstan, Kanada, and Germany gitu ya, were among the first choices for Bitcoin miners pada saat mereka reallocate gitu ya, alokasi mereka lokasi dari China ke negara tersebut. Lalu yang ketiga ini lebih ke arah dari Ethereum, dimana Ethereum kan sekarang sudah menjadi proof of stake. Jadi yang dulunya mining Ethereum sekarang udah nggak bisa, dan biasanya mereka berpindah, yaitu salah satunya adalah Bitcoin alternatifnya. Jadi kira-kira itu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau kita lihat secara teknikalnya di time frame 4 jam ya. Kalau di time frame 4 jam ini sempat kita bahas di video yang lalu ya, dimana Bitcoin ini mengalami lagi di level support istilahnya ya, lagi di level support, dan kita menunggu apakah Bitcoin bisa bounce atau tidak. Ini seperti yang kita gambarkan kemarin gitu ya, apakah Bitcoin bisa kembali naik atau tidak. Tapi kita bisa lihat hasilnya, dimana Bitcoin ini nggak berhasil bounce. Bisa dikatakan dia bisa dikatakan sedikit mengalami breakdown, mengalami penurunan. Tapi di sini sebenarnya belum bisa dikatakan breakdown juga. Kenapa? Karena saya rasa level support 19.400 ini cukup kuat juga ya. Walaupun Bitcoin ini sempat ke bawah ya, tapi bisa dibilang supportnya kan area gitu ya. Jadi di area sini ya, ini Bitcoin masih ranging di area tersebut gitu ya. Jadi masih ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin mengalami kenaikan, tapi harus berhati-hati ya, kita harus waspada juga, karena kalau seperti ini udah mulai adanya sign of weakness dari Bitcoin, karena ini udah penurunan ya dari tren sebelumnya seperti itu. Yang kita bisa perhatikan kalau di time frame 1 jam ya, mungkin ada kemungkinan Bitcoin mengalami kenaikan, dan kenaikannya mungkin bisa testing ke trendline sebelumnya di area ini 19.600. Bisa jadi dari sini dia ada potensi rejection lalu ke bawah baru breakdown seperti itu. Ini juga ada possibility gitu ya, ada kemungkinan hal ini terjadi karena ini kan menjadi resisten yang sebelumnya.
atau dia mungkin akan mencoba testing ke area 19.700 baru mengalami drop seperti itu. Tapi bisa dikatakan selama weekend ini Bitcoin relatif lebih sideways ya, nggak terlalu banyak pergerakan di level 19.400 sampai 19.500 gitu ya, bouncing di sini. Jadi ini secara analisa untuk pergerakan Bitcoin gitu ya. Kita bisa lihat bahwa dalam beberapa jam terakhir sebenarnya kita lihat di sini ya, ini Bitcoin sempat ada kenaikan yang cukup signifikan. Sebenarnya ini sempat pump hampir 1% ya, 0,8%, lalu sekarang konsolidasi di area tersebut. Jadi untuk Bitcoin, nah kita bisa bilang kita sedikit bearish ya, atau mungkin Bitcoin dengan seperti ini ada sedikit potensi pelemahan gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara longer time frame ya, atau time frame yang lebih luas, misalnya kalau teman-teman lihat untuk weekly close ya, di sini. Nah, kita lihat weekly close seperti ini. Ini sebenarnya kalau saya rasa masih cukup strong ya, masih cukup kuat seperti ini. Ada potensi untuk reversal ini terjadi gitu. Ada inverted hammer di sini. Dan ini kalau Bitcoin bisa closing candle-nya dengan cukup kuat, saya rasa mungkin bisa testing 19.800 atau 19.600 cukup kuat di sini. Ini tanda-tanda mungkin minggu depan kita bisa cukup bullish juga seperti ini. Bahkan potensi double bottom bisa terjadi juga gitu ya, kalau memang ini terjadi. Ya berarti ini bisa testing ke area level 24 ribuan ya. Kembali lagi kalau teman-teman zoom out ya, kita lihat secara zoom out, ini Bitcoin sekarang berada di dalam garis support kuatnya sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin ini mulai turun ke bawah, ada potensi dia turunnya cukup jauh gitu ya, mungkin ke 13.000 atau 14 ribuan gitu. Sekarang lagi diambang. Next supportnya mungkin kalau kita dari sini bisa ke tes ke area ini ya, atau area tersebut 11.000 ataupun 13.800-an. Ini menjadi possible scenario kalau kita lihat secara time frame weekly-nya. Tapi untuk saat ini memang dia masih supportnya masih kuat gitu ya. Jadi ada potensi sebenarnya untuk bounce dulu, naik dulu, baru nanti kita lihat secara penguatan untuk Bitcoin sendiri. Seperti itu ya. Ini yang kita bisa lihat dari Bitcoin. Selanjutnya kita lihat dari DXY. Dolar bagaimana? Dolar masih sama seperti yang kita sempat bahas di video minggu lalu, di mana di sini dolar mengalami testing ke area uptrendnya gitu ya, uptrend channelnya. Tapi ini di time frame mingguan gitu ya. Kalau kita lihat di time frame daily, dia justru mengalami sedikit mengalami koreksi, tapi ini lagi mengalami penguatan lagi seperti itu ya. Dan ini mungkin yang menyebabkan kenapa dalam beberapa hari terakhir saham ataupun Bitcoin ini cenderung mengalami pelemahan, karena dolar ini kembali menguat gitu. Jadi kita menunggu dia pullback kembali, turun, atau mungkin dia breakdown dari garis yang warna kuning ini bakal membuat risk assets mungkin bisa ada short term rally juga, atau ada kenaikan lagi seperti itu ya untuk DXY. Lalu kita bahas sekali terakhir untuk total. Ya, total ini hampir sama untuk market cap crypto, di mana totalnya ini yang kita bilang ya, kalau kita mau bullish atau kita mau kembali lagi dia mengalami kenaikan, dia harus bisa breakout gitu ya. Ini di awal minggu kita sempat bahas, tapi yang terjadi ini malah rejection ya, masih di rejection di potensi trendline yang sama. Artinya market belum breakout, dan sekarang mungkin lagi potensi untuk mencoba kembali lagi ya untuk breakout. Kalau ternyata bisa breakout ya, saya rasa short term rally mungkin bisa terjadi gitu ya untuk crypto. Jadi kira-kira itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.